Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya masih diberikan kenikmatan berupa kenikmatan sehat yang luar biasa, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakan aktivitas sebagai seorang siswa, yakni belajar, walaupun belajar di rumah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Untuk materi kali ini, yaitu materi kelas 12 di semester 1, yang mana pada materi ini lebih dititikberatkan kepada ayat Al-Quran yang bertema. Dan di sini nanti yang perlu dipahami, yang harus dimengerti, yaitu berkaitan dengan identifikasi tajwid, isi kandungan dari surat yang bertema yang tersampaikan. Pada kesempatan kali ini, temanya adalah berpikir kritis dan bersikap demokratis. Pada kesempatan kali ini, berpikir kritis itu ada pada Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Di situ ditegaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini di sini dari ayat ini silakan dibaca berulang kali, kemudian silakan diidentifikasi tajwid. Nah, inna itu adalah bacaan gunnah. Kemudian as-samawa, nah, di situ ada alif lam, kemudian huruf sin, maka di situ alif lam samsiah atau idgham samsiah. Nah, kemudian wal ard itu adalah idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Nah, di situ. Jadi inna gunnah karena ada nun bertasjid. As-samawat itu adalah idgham syamsiyah. Kemudian al-ardi itu kan, itu adalah idhar qamariyah. Ini adalah tajwidnya. Kemudian al-lail itu juga idgham syamsiyah. An-nahar itu juga idgham syamsiyah. Nah, kemudian an-naha, hanya ini adalah matopi. Karena apa? Setelah harokat fathah maka ada alif. Matopi itu kalau setelah fathah ada alif, kemudian setelah dhammah ada wawu, setelah kasrah ada ya, itu matopi. Secara garis besar seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah ayat yati itu ya, ya-nya itu juga matopi di situ. Kemudian ada lagi alladzina yadhkuruna Allah. Nah, itu ada alif lam jalalah tafkhim, tebal berarti. Jadi kalau ada lafadz Allah, sebelum lafadz Allah itu berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim, tebal.
Tapi kalau sebelum lafadz Allah itu berharokat kasroh, maka dibaca tarkik. Alif lam jalalah tarkik. Itu kalau sebelum lafadz Allah berharokat kasroh. Oke. Kemudian qiyamau, yaman wa ada tanwin fathatain bertemu dengan wawu idgham bihuna. Kemudian wa qu'udau sama fathatain bertemu dengan wawu, maka di situ adalah idgham bihuna juga. Nah, kemudian wa ala junubihim wa. Nah, ini baru mim mati bertemu dengan wawu, maka hukum bacanya adalah idhar syafawi, jelas. Ingat, nun mati sama mim mati. Kalau nun mati, ya kan, idhar haki. Kalau mim mati, maka di situ adalah idhar syafawi. Nah, kemudian as-samawat juga sama di situ. Kemudian wal ard juga sama. Nah, kemudian ada robbana, tumat juga matopi. Kemudian ma juga matopi. Nah, kholakta. Nah, di situ adalah kolkolah sugro. Kenapa? Karena berada di tengah, ya kan? Berada di tengah-tengah. Maka ini kholakta, kof termasuk huruf kolkolah. Kemudian hada itu juga matopi semua. Batila itu adalah mat liwat. Batila, mestinya batilan dibaca batila. Nah, itu yang berkaitan dengan tajwid. Silahkan didalami, ini sebagai pengantar yang jelas kelas 10, 11 sudah pernah disampaikan. Silahkan diulangi kembali. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Itu ya terkait dengan hukum bacaan tajwid yang berada pada Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Nah, sedangkan untuk esensi dari ini, inna fi khalqis samawat ini, kita diharapkan sebagai manusia itu bisa berpikir atas penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam sebagai tanda, itu kan, bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita dikasih pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat di alam ini kita ambil positifnya. Berpikir atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha segalanya. Itu. Jadi kita sebagai manusia dianugerahkan akal, gunakan untuk berpikir. Melihat hal-hal yang ada di alam ini, kejadian ini. Sehingga bisa kita jadikan sebagai muhasabah diri kita. Apabila kita sebagai manusia ternyata masih, ya kan, banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Contoh, melihat makhluk Allah berupa apa namanya yang ada di bumi. Kan di sini secara ayat itu fis samawat. Jadi seluruh yang ada di langit. Kemudian wal ard itu yang ada di bumi. Nah, apa aja yang ada di bumi? Salah satu contoh adalah diciptakannya gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya adanya pantai yang ada di bumi. Subhanallah. Coba bayangkan ketika kita mau berpikir. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita di tepi pantai, contoh semisal ini adalah kita berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui pantai, lautan. Kita berada di tepi pantai, melihat pandangan ke jauh, seakan-akan antara langit dengan air menyatu. Tapi ternyata apa? Ketika kita benar-benar menelusuri itu, ternyata tidak menyatu. Berarti di situ bisa kita ambil ibrah bahwa Allah itu luar biasa dan manusia ini memiliki keterbatasan.
sehingga melihat dengan jarak jauh, ya kan, antara air lautan dengan langit bersatu. Sehingga kita sebagai manusia bisa bermuhasabah, apa yang bisa kita sombongkan sebagai manusia. Ternyata melihat langit dan lautan aja seperti itu kita tidak bisa, ya kan? Dan menganggap bahwa lautan dengan langit itu menyatu. Keterbatasan kita, sehingga bisa memunculkan diri kita bahwa Allah Maha Kuasa dan manusia hanyalah makhluk yang lemah. Hingga ketika kita dalam posisi di level yang paling atas dalam tingkatan tatanan jabatan di dunia, maka kita tidak akan memunculkan sifat sombong. Makanya ya kan, butuh piknik, butuh refreshing, itu tujuannya bukan untuk yang lain, tapi untuk tadabbur, mentadabburi apa yang sudah diciptakan Allah di alam ini. Nah, itu. Kemudian di situ juga dijelaskan juga alladzina yadhkurunallaha qiyama. Yaitu siapa? Orang-orang yang selalu ingat dalam posisi duduk, dalam posisi duduk, berdiri maupun berbaring, itu selalu berpikir atas apa yang diciptakan Allah di bumi ini. Intinya apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kita sebagai manusia sesuai dengan konteks ayat ini selalu gunakan akal kita untuk berpikir. Tentunya untuk kegiatan positif. Sebagai manusia harus positif thinking. Gitu. Nah, kemudian ya kan, Allah ini ya adalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi Allah menciptakan apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, itu semuanya berfungsi ya kan untuk keseimbangan. Jadi tidak ada ya kan segala yang diciptakan Allah itu sia-sia. Makanya kadang kita sebagai manusia egois, tidak membutuhkan tumbuhan yang lain. Kemudian kita binasakan, ternyata tidak adanya keseimbangan. Nah, akhirnya banyak tanah longsor. Karena apa? Contoh, pohon banyak ditebang. Ya kan? Kita buang sampah sembarangan. Nah, kalau kita berpikir, oh iya, ketika kita membuang sampah sembarangan, ketika itu berada di sungai, maka ketika hujan lebat akan terjadi banjir, sehingga airnya meluap ke daratan. Nah, ternyata karena manusia yang tidak bisa berpikir secara positif, dampak ke depannya inilah akibatnya. Makanya kita manusia harus berpikir ke depan, tapi dengan tentunya tidak meninggalkan apa-apa yang sudah diberikan ataupun dijalankan oleh orang-orang terdahulu yang itu ada nuansa positif. Artinya apa? Orang dahulu sudah mencetuskan suatu teknologi, ya kita kembangkan. Ya kan? Artinya kita boleh berpikir maju, tapi jangan tinggalkan masa lalu. Dalam hal ini masa lalu yang baik. Ya itu ya, yang berkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat 191. Nah, kemudian berkaitan dengan itu juga, berpikir kritis itu apa sih sebenarnya? Tadi dari segi kontekstualnya ayat. Nah, sekarang apa sih pengertiannya? Nah, kalau asbabun nusulnya atau isi kandungannya di sini sudah ada, bahwa ya kan, dalam Quran surat Al Imran ayat 190, tatanan langit dan bumi serta keindahan, ya kan, perkiraan dan keajaiban ciptaannya Allah, itu maksudnya juga dalam silih berganti. Nah ini. Kemudian asbabun nuzulnya, ya kan, ini karena Rasulullah itu setiap malam luar biasa, selalu qiyamul lail, selalu berpikir. Oke, kita kembali kepada sub pengertiannya. Nanti bisa kemana-mana ini kalau kita lanjutkan. Nah, kita pengertiannya apa sih berpikir kritis? Berpikir, ya kan,
mengajukan pertanyaan yang sesuai, mengumpulkan informasi yang relevan, itu, mengurutkan informasi secara efisien dan kreatif, menalar secara logis. Nah, ini logis hingga sampai pada kesimpulan yang bagus dan terpercaya. Nah, ini maksudnya kalau dari konteks ayatnya, kita sebagai manusia diajarkan untuk berpikir apa yang ada di bumi. Tapi konteks berpikir kritis ini ketika kita berada di dalam masyarakat, maka harus benar-benar berpikir kritis. Apa yang kita lakukan ataupun apa yang akan kita lakukan, kita berpikir terlebih dahulu. Ini. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang berpikir kritis itu seperti apa? Di antaranya adalah menanggapi atau memberikan komentar terhadap sesuatu dengan penuh pertimbangan. Jadi selalu pertimbangan dulu. Menimbang, dan menimbang. Jadi memutuskan sesuatu itu tidak kemudian asal-asal. Efeknya apa? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya apa? Nah, ini. Jadi ketika melakukan sesuatu, berkomentar, menanggapi sesuatu, itu berpikir dulu. Nah, kemudian ini bersedia memperbaiki kesalahan dan kekeliruan. Ini orang yang berpikir kritis. Ciri-cirinya. Kemudian dapat menelaah dan menganalisis. Nah, ini menelaah dan menganalisis sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis. Ini adalah contoh ciri dan karakter orang yang berpikir kritis. Jadi apa yang seumpama saya menyampaikan seperti ini, ya dianalisa dulu, ya kan, ditelaah dulu. Apa maksudnya? Kita ambil sisi positifnya. Ini. Jadi informasi itu disaring. Makanya di sini juga banyak sekali. Sebagai contoh kita berpikir kritis, apa yang kita lakukan? Contoh ketika ada share-sharean berita informasi melalui grup WA, kita telah dulu efeknya seperti apa. Jangan asal langsung share. Ya kalau itu nanti ternyata efeknya positif, kalau tidak merugikan orang lain. Nah, makanya ini contoh kita yang real, perilaku berpikir kritis kita dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada share-sharean informasi, kita baca terlebih dahulu. Apa maksudnya? Dan kita pertimbangkan. Ketika saya share ini nanti, efeknya seperti apa? Nah, ini penting. Ini sebagai contoh karakteristik orang yang berpikir kritis. Kemudian berani menyampaikan kebenaran ini. Orang yang berpikir kritis selalu berani untuk mengungkapkan kebenaran. Walaupun dia dalam posisi terkucilkan. Terkucilkan maksudnya seperti apa? Contoh, banyak kerumunan orang negatif semua. Artinya berbuat tercela. Gitu kan? Kita berada di kelompok itu, tapi kita jangan mengikuti yang negatif. Yang di situ intinya ketika menyampaikan sesuatu penuh dengan kebohongan, jangan seperti itu. Ya kan? Memang di zaman sekarang ini kalau kita nggak kritis, ya kan, kebenaran itu seakan-akan mau dilenyapkan oleh orang-orang tertentu. Tapi kebenaran itu mutlak hanya miliknya Allah. Jadi siapa yang mau menghapuskan kebenaran, pasti orang Jawa mengatakan kualat. Oke, tuh. Kemudian bersikap cermat, jujur dan ikhlas karena Allah. Jadi melakukan segala sesuatu ini lillah semua. Itu adalah contoh dan karakter orang berpikir kritis. Nah, manfaatnya banyak sekali. Kalau manfaat berpikir kritis silahkan dicari ya. Nanti silahkan dituliskan di resume bagi kalian, ya kan. Apa manfaat dari kita berpikir kritis? Saya kasih contoh, selalu fokus pada suatu hal yang sebenarnya. Ini manfaatnya. Kemudian dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan inspirasi. Subhanallah, itu luar biasa. Ciptaan Allah yang berubah. Gunung tadi, pantai, tumbuhan, sehingga menjadikan sumber inspirasi.
Dalam apa tentunya? Mengembangkan ipteknik. Contoh sekarang ini kalau di sini musimnya adalah musim panen cengkeh begitu ya. Gimana menciptakan alat agar dalam pemanenan cengkeh itu tidak membawa korban, karena saat ini mulai banyak kan orang yang ngambil cengkeh ternyata jatuh dari pohon cengkeh. Nah, gimana caranya agar safety untuk pengambilan cengkeh itu sendiri dari pohon atau memetik cengkeh dari pohon? Nah, ini kita berpikir, mungkin perlu alat tangga, atau mungkin perlu seperti rijingnya son son gantung, seperti itu, yang safety dan lain sebagainya, atau mungkin alat otomatisasi seperti bigu dan lain sebagainya agar safety. Nah, ini tentunya contoh manfaat berpikir kritis. Yang lain silakan dicari. Oke, kemudian setelah berpikir kritis, silakan kalau ada yang pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ini ya, ataupun di WA saya bagi anak-anak yang saya dampingi. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi sudah saya sampaikan ayatnya 190, 191 Quran surat Ali Imran. Itu adalah sebagai dasar untuk kita berpikir kritis dan kemudian berpikir atau bersikap demokratis. Ini ada pada Quran surat Ali Imran juga ayat 159 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan waliyudul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kenapa? Karena di situ ada tasdid. Nah, silakan dicari hukum bacaan tajwidnya, tadi sudah saya jelaskan di Ali Imran ayat 190, 191. Sekarang yang 159 berkaitan dengan dasar bersikap demokratis. Silakan dicari hukum bacaannya. Nah, ini saya kasih contoh linta. Berarti itu ada nun mati, setelahnya ada tak, maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki dan nun mati. Kunta juga sama, ikhfa hakiki. Nah, kemudian